Selamat pagi, Happy Sword Family. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kau sudah memberikan kami kesehatan Bapa, memberikan kami kekuatan Tuhan, dan memberikan kami kesegaran Bapa. Bapa saat ini Tuhan, biarlah Tuhan apa yang hamba bawa Bapa, biar dapat menjadi berkat untuk bagi setiap jemaat yang mendengarnya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau urapi juga Bapa setiap apa yang kami bicarakan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Pagi hari ini sih aku ingin bawakan tentang kasih. Kalau kasih itu yang aku baca itu dalam Alkitab itu artinya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kenapa aku ambil tema kasih? Karena yang aku rasakan saat ini yaitu yang aku sangat belajar sih tentang kasih itu, karena nggak mudah banget untuk kita untuk kita melakukan kasih ini gitu. Sebelum ini sih sharing aku juga, sebelumnya itu udah lama banget sih dari waktu aku kecil. Jadi aku tuh nggak pernah sama mami kandungku, aku sama mami angkatku, dan banyak cerita ini ono gitu kan, dan sampai saya tahu semuanya, dan saya melihat perilaku mami papi semuanya juga saya tahu gitu kan, sampai saya bingung, oh kenapa ya, sedangkan aku tuh anak perempuan satu-satunya di keluargaku, tapi malah mereka nggak ngurusin aku gitu kan. Ya udahlah, aku cuma bersyukur banget sama mami angkatku yang udah ngejaga aku sampai saat ini. Dan ada rasa benci, dendam atau kesel itu pasti ada sama mamiku yang kandung. Tapi setelah aku benar-benar coba buat untuk kenal Tuhan, aku mau belajar gitu kan, sedikit demi sedikit. Nggak mudah, sangat-sangat nggak mudah, apalagi kan harus sabar, murah hati, itu sangat-sangat nggak mudah dalam keadaan kesel, benci, dendam. Itu untuk melakukan kasih itu sangat-sangat susah gitu kan. Tapi aku mau coba gitu, sampai akhirnya aku ingat banget waktu itu aku pelepasan, dan ditanya apakah ada gimana gitu kan, dan aku jawab ada sama mamiku sendiri gitu kan. Di saat itu aku langsung nangis, dan langsung benar-benar hati tuh kayak tersentuh gitu. Kok bisa ya sama orang tua sendiri gue malah kayak gitu. Dan aku coba untuk ngungkapin, dan aku coba untuk buka hati aku untuk memaafkan gitu. Dan akhirnya dengan aku sih nikmatin yang sekarang ya, dengan aku memaafkan, dengan aku mencoba gitu untuk benar-benar sabar, dengan yang bukan murah hati sih, yang ya intinya berubah lah gitu. Dan akhirnya aku memaafkan mamiku. Sampai dulu tuh sering banget yang namanya aku debat sama mamiku, karena mamiku kan masih Buddha. Aku debat terus, setiap aku ke gereja pasti selalu dibilangnya, ngapain sih ke gereja ya, tau lah mama kalau ngoceh gitu kan. Apalagi yang aku berbeda agama dengan dia gitu, beda kepercayaan. Sedangkan mamiku yang benar-benar harus ke wihara gitu-gitu. Nah, sedangkan aku ke gereja, dan ada setiap Selasa atau apa gitu kan, kita kan selalu ada gitu, dan aku selalu mengikuti sampai ada acara apapun. Aku bukan jarang ikut, tapi aku selalu telat di jamnya segimana, tapi aku selalu telat lah. Orang udah selesai bubar, aku baru datang gitu kan. Sampai mereka, gila kali ya gereja gini-gini gitu. Sampai aku bilang, ya orang aku mau melayanin gitu kan. Sampai aku yang kekeh begitu gitu. Dan akhirnya mereka pun merasa dengan perubahan aku gitu, yang benar-benar yang dari yang bodoh amat, yang benar-benar istilah kasarnya, dengan sikap pribadi hatiku sendiri pun aku ngerasa aku ada perubahan gitu. Sampai mereka pun bilang, iya lu, sempet bangga sih mereka bilang ke ke teman-teman mami gitu kan, sampai bilang, iya anak gue ke gereja gini. Dan puji Tuhannya mamiku udah mulai ke gereja, walaupun belum bisa ke gereja sini. Aku kan doain terus biar mami tuh maksudnya jangan berantem terus sama aku gitu ya kan. Nah dari situ aku mulai merasakan kasih yang benar-benar kayaknya
luar biasa lah gitu pokoknya. Dan aku bener-bener senang banget gitu. Dan kita harus bener-bener, sebenarnya kalau ada hal apapun itu ya kita harus bener-bener coba buat murah hati, harus lemah lembut gitu kan, dan harus bener-bener sabar gitu, karena proses segala sesuatunya itu nggak akan sebentar, tapi bener-bener butuh proses, dan kita nggak tahu sampai di mana proses itu gitu kan. Dan akhirnya apa yang aku inginkan dengan aku melakukan itu, ya ada perubahan dengan mami ya, udah mulai ikut Tuhan, maksudnya yang udah benar-benar, iya lu Tuhan Yesus hebat, sampai dia ngerasain sendiri Tuhan Yesus hebat. Aku sampai bener stuck, gila. Dulu tuh lu debat sama gua gitu kan, yang masalah Tuhan Yesus apa sih gini gini gini. Pokoknya di gimanain lah. Aku cuma ya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tuhan Yesus hebat kok, aku bilang gitu. Dan aku kaget banget saat ini malah dia yang ngomong Tuhan Yesus hebat, dan dia merasakan mukjizat dari Tuhan gitu kan. Itu aja sih yang aku mau sampein ya. Intinya kalau kita mau coba untuk sabar, pasti kita akan mendapatkan hikmat yang lebih luar biasanya sih. Itu aja sih. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk share hamba pagi ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang hamba share Tuhan, biarlah dapat menjadikan hamba lebih lagi juga Tuhan, untuk hamba belajar dengan tentang kasih Bapa, kasih yang harus sabar Tuhan, kasih yang lemah lembut, kasih yang murah hati Tuhan. Biarlah tidak ada hal-hal yang dendam, hal benci, hal kesombongan, hal apapun Tuhan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan menjadi lebih baik lagi Bapa, dan merubah sifat-sifat kami yang tidak kami inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, terima kasih.